Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ainunga tarida asini rohani debatasi bahen haluau ni saluhut jolma. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Sebagai orang Kristen memiliki keyakinan bahwa keselamatan itu adalah nyata dan hanya oleh kasih karunia yang dianugerahkan melalui iman percaya. Perbuatan baik adalah sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dianugerahkan. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang hanya oleh kasih karunia, maka kewajiban orang Kristen adalah berbuat baik kepada semua orang. Keselamatan itu diperuntukkan untuk semua manusia, atau istilah Injil Yohanes adalah dunia. Itu bisa kita baca sebagaimana kalimat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Bahwa tugas kita untuk mewartakan keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus hingga ke ujung dunia, yang dimulai dari yang terdekat dengan kita. Ini adalah yang menjadi tugas orang percaya. Kita tidak dapat membatasi atau menghambat pemberitaan Injil keselamatan kepada dunia, manusia, dan seluruh makhluk. Orang percaya menjadi alat Tuhan memberitakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan seluruh makhluk. Sebagai orang yang telah diselamatkan, selagi kita masih hidup di dunia ini, kita sedang dalam masa penantian. Kita sudah diselamatkan melalui kematian dan kebangkitan Yesus, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Namun keselamatan yang kita rayakan, kita syukuri setiap saat dengan berbuat baik, akan disempurnakan ketika kedatangan Yesus kelak, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Selama masih di dunia ini, tempat kita yang sementara ini, kita tetap dididik oleh Allah supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Hidup dan menantikan adalah penting bagi kesehatan rohani Kristen pada zaman ini. Kita mampu menanggung hidup itu karena kita hidup bagi Allah. Pada saat kita hidup dan menantikan, kita mengantisipasi 3 manfaat besar dari kedatangan kembali Kristus, yaitu yang pertama, kehadiran pribadi Kristus. Kita menantikan untuk berada bersamanya. Kedua, penebusan dari tabiat dosa kita. Kita merindukan akhir dari peperangan dengan dosa dan kesempurnaan kita dalam Kristus. Dan ketiga adalah pemulihan ciptaan. Pembebasan kita dari dosa oleh Kristus dan hanya oleh kasih karunia-Nya membuka jalan bagi Dia untuk menguduskan, menyucikan kita. Sahabat yang baik hati, mari rayakan dan syukuri keselamatan yang nyata yang dianugerahkan bagi kita hanya oleh kasih karunia Allah. Dia sungguh mengasihi dunia,
Dia sungguh sangat mengasihi umatnya, sehingga dia rela menjadi manusia hingga mati di kayu salib serta bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kita. Semua adalah hanya kasih karunia Allah, bukan karena kelayakan kita, bukan karena kebaikan atau perbuatan kita, semata-mata hanya kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang menyelamatkan semua manusia. Pakai kami Tuhan untuk menjadi pewarta yang dapat bersaksi, memberitakan kasih karunia-Mu yang menyelamatkan, sehingga semua orang menerima bahkan percaya kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.